penyelenggaraan pemilu di KPP hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak untuk hadir dalam sidang ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Dalam sidang hari ini, kita berharap dapat menyelesaikan setiap kasus dengan adil dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini saudara pengadu. Silakan pengadu membacakan pokok-pokok aduan dan petitumnya. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera. Saya akan bacakan pokok aduan dan petitumnya. Perihalnya adalah pengaduan penyelenggaraan kode etik oleh Ketua KPU RI, saya Jovita. Dengan ini pengadu mengajukan pengaduan atas dugaan penyelenggaraan kode etik terhadap Ketua KPU Denita Ragasi. Saya membaca pemberitaan di media online yaitu CNN Indonesia dan Kompas.com bahwa data-data KPU diduga bocor dibobol peretas atas nama Jimbo, bahwa berdasar Undang-Undang 27 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 39 ayat 1 bunyinya pengendali data pribadi dalam hal ini adalah KPU wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Lalu ayat ketiga, dalam hal tertentu pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi bahwa atas peristiwa sebagaimana diuraikan, teradu patut diduga kuat penyelenggaraan prinsip akuntabel sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf D serta prinsip profesional yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Petitumnya berdasarkan alasan hukum di atas mohon sekiranya majelis berkenan memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik. 3. Memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap pada teradu atau apabila majelis kehormatan penyelenggara pemilu dalam hal ini DKPP berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Demikian secara singkat saya bacakan. Saya persilakan kepada teradu Ketua KPU untuk memberikan jawaban dan keterangan mengenai dugaan kebocoran KPU yang menjadi subjek sidang hari ini. Terima kasih. Mohon izin Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. KPU mengetahui telah terjadi illegal access yang diduga merupakan data yang dimiliki oleh akun. Akun tersebut bernama Jimbo yang bersumber dari Sidali yang menjual aksesnya di situs online. Berdasarkan rapat koordinasi antara KPU dengan tim gugus tugas keamanan cyber beserta seluruh tim pengembangan aplikasi kepemiluan pada 6 Desember 2023 dilakukan langkah-langkah perbaikan pada semua sistem aplikasi kepemiluan termasuk Sidali. Adapun poin hasil pemaparan yaitu dari aspek pengembangan aplikasi untuk menutup celah kerentanan mulai dari log activity, log access, log terowal dan seluruh perubahan dan pengembangan itu dari aspek jaringan dan infrastruktur untuk memperkuat dan menambah perangkat pengamanan pada semua jaringan baik data center on-premise dan cloud beserta pada jaringan perangkat pengguna. Berdasarkan uraian argumentasi yang para teradu susun, dalam jawaban ini membuktikan bahwa para teradu tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang akses kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, terdapat cukup alasan bagi majelis pemeriksa DKPP untuk menolak seluruh dalil pengadu dan merehabilitasi nama baik para teradu. Petitum bahwa dalil-dalil aduan pengadu tidak terbukti, maka izinkanlah para teradu memohon kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan memutus pengaduan-pengaduan dalam perkara Akwo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak dalil-dalil aduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 3. Rehabilitasi nama baik terhadap para teradu terhitung sejak keputusan dibacakan atau apabila majelis DKPP berpendapat lain. Mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Hormat kami para teradu, saya kembalikan kepada Ketua. Selanjutnya, saya minta keterangan dari pihak terkait Badan Cyber dan Sandi Negara. Saya persilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berdasarkan surat panggilan sidang. Badan Siber dan Sandi Negara membentuk Satgas Pengaman Siber dan Sandi untuk pengamanan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Adapun objek yang diamankan terdiri dari perangkat ataupun PC atau laptop dan server, kemudian aplikasi dan jaringan. Pengamanan lingkup jaringan meliputi monitoring anomaly traffic pada internet gateway, monitoring anomaly traffic pada
BSSN melalui patroli siber mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada bridge forums yang diduga terkait data pemilih dan di tanggal yang sama BSSN mengirimkan notifikasi kepada KPU sekaligus melakukan koordinasi mitigasi terhadap dugaan insiden tersebut. Tanggal 28 November 2023 dilakukan kick-off meeting terkait mitigasi dugaan insiden antara KPU, BSSN, Ditbit Siber, dan dilakukan forensik digital sesuai dengan permohonan dari pihak KPU. Tanggal 29 November 2003 dilakukan rapat lanjutan yang melibatkan anggota gugus tugas pengamanan KPU yaitu KPU, BSSN, BIN, Ditbit Siber, dan Kominfo. Perihal dugaan insiden tersebut dan di tanggal yang sama dilakukan review perbaikan terkait aplikasi yang diduga memiliki kerentanan. Demikian Ketua Majelis DKPP yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan bagaimana BSSN bersama dengan entitas lainnya berkolaborasi untuk pengamanan pemilihan umum 2024. Terima kasih. Setelah mendengarkan keterangan dari pengadu dan teradu serta mempertimbangkan tim diajukan, DKPP memutuskan untuk menolak aduan pengadu. Alasan penolakan: 1. Bukti-bukti yang diajukan pengadu tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa teradu telah melakukan pelanggaran kode etik. 2. Teradu telah melakukan upaya yang wajar untuk menjaga keamanan data DPP. Keputusan ini diambil berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan yang matang dan objektif. DKPP berharap kedepannya KPU dapat lebih meningkatkan lagi keamanan data pemilih agar peristiwa kebocoran data tidak terjadi. Sidang DKPP dengan agenda